Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah jeda istirahat kemarin lusa, tadi malam Super Bad Chess Classic Romania lanjut dengan babak ke-6-nya. Berikut hasil pertandingan semalam kawan dan klasemen sementara. Tadi malam Mamet Yarov dan Alexander Grischuk melanjutkan tren positifnya dengan mengalahkan lawan-lawannya, yang membuat mereka berdua tetap memimpin dengan poin yang sama di klasemen sementara. Pagi ini kita akan ulas game antara Shahryar Mamedyarov versus Levon Aronian. Dan langsung saja kita ke atas papan. Mamedyarov pegang putih mengawali permainan dengan pion D4 pembukaan Queen's Pawn game, dibalas dengan kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda F3, pion D5. Kita dapati permainan Queen's Gambit Decline dari Shahryar Mamedyarov dan kuda putih C3 dilanjut gajah B4. Ini adalah variasi Ragozin Defense. Menteri putih ke A4 skak ditutup oleh kuda C6, pion E3 dan hitam atau Levon Aronian melanjutkan langkah rokade di langkah ke-6-nya. Mamedyarov melanjutkan pengembangan gajah D2. Pion D pukul pion C4 lanjut Aronian dipukul balik oleh gajah dan selanjutnya gajah mundur ke D6. Tidak berniat untuk menukarkan gajah petak gelapnya dengan kuda putih di C3 ini kawan. Selanjutnya Mamedyarov melangkahkan menterinya mundur kembali ke C2. Pion E5 lanjut hitam menantang pion pusat D4, tantangan diterima. Pion D pukul pion E5 dipukul balik dengan kuda dan di sini kawan terjadi pertukaran atau baku hantam antar perwira putih dan perwira hitam. Dipukul balik oleh gajah putih, selanjutnya kuda lompat ke G4 oleh Aronian mengincar pion lemah E3, di backup oleh gajah di D4, selanjutnya pion C5, sebuah langkah pengorbanan sementara dari Aronian. Tentu apabila pengorbanan pion ini ditolak oleh gajah putih ini kawan dengan mungkin pindah ke peta C3 atau ke peta E5, maka pion E3 akan tewas oleh kuda hitam. Pengorbanan diterima, gajah pukul pion dan sekarang beteng bergeser ke E8. Menghindari serangan dari gajah tadi juga sekarang memberikan tekanan bagi pion di peta atau di lajur E ini. Di sini Mamedyarov langsung memutuskan untuk rokade pendek. Dan Levon Aronian pukul pion E3 dengan kuda dipukul balik oleh gajah dan kembali terjadi pertukaran perwira kawan, dipukul balik oleh beteng hitam. Sampai langkah ke-17 atau diagram seperti ini kawan, ada dua game di tahun 2019 yang pernah memainkan diagram seperti ini. Dan dua-duanya putih melanjutkan langkah menteri ke peta F2. Satu game berakhir menang dan satu game berakhir miss. Tapi di sini, di permainan ini, Mamedyarov memainkan beteng F bergeser ke E1, menantang pertukaran beteng. Bila hitam menolak tantangan pertukaran beteng ini dengan menarik betengnya mundur ke E7 atau ke peta E8, kemungkinan putih akan tetap melanjutkan langkah pertukaran. Jadi di sini, Levon Aronian langsung menerima tantangan beteng pukul beteng skak dipukul balik oleh beteng putih. Selanjutnya, gajah ke peta D7. Kira-kira langkah gajah ke peta D7 ini langkah yang cukup bagus atau langkah yang kurang akurat kawan? Karena di sini di langkah berikutnya putih bisa saja melanjutkan langkah menteri ke peta B3 untuk memberikan double ancaman bagi kedua pion hitam ini. Jadi langkah gajah ke peta D7 ini merupakan langkah yang kurang akurat dari Levon Aronian. Tentu saja dimanfaatkan Mamedyarov menempatkan menterinya di B3 memberikan double attack bagi pion F7 serta pion B7. Levon Aronian membackup pion F7-nya dengan menteri ke F6 dan Mamedyarov pukul pion di peta B7 memberikan ancaman bagi beteng hitam. Tapi sebelum memindahkan betengnya dari ancaman menteri putih, Levon Aronian melakukan skak di peta D4 dengan menterinya. Raja bergeser ke H1, baru sekarang beteng digeser ke E8. Menggeser ke E8 ini merupakan langkah blunder kawan-kawan. Karena setelah Mamedyarov menerima tantangan beteng pukul beteng skak, dipukul balik oleh gajah dan Mamedyarov kembali mendapatkan pion hitam gajah pukul pion F7 skak. Sekarang Mamedyarov unggul 2 pion atas Levon Aronian.
Masalahnya di sini kawan, bila gajah ini pukul gajah putih, selanjutnya akan terjadi ancaman skakmat. Raja sudah tidak bisa bergerak lagi di petak atau keluar dari baris ke-8 ini. Hanya 2 bidak yang lain yang hanya bisa menutup skak dari Menteri Putih ini. Menteri menutupnya di petak D8, terus disikat oleh Menteri Putih, ditutup oleh gajah, disikat kembali skakmat. Jadi pada posisi ini, Raja bergerak ke petak F8, lanjut Aronian, dan gajah kembali mundur ke B3 oleh Mamet Yarov. Dan di langkah berikutnya akan memberikan ancaman skakmat kembali, yaitu ke petak B4. Jika Menteri Hitam pindah dari baris keempat ini, maka Menteri Putih bisa menempati baris ini untuk melakukan skak kembali. Di sini Levon Aronian melanjutkan dengan langkah Menteri ke C5. Tidak berani untuk pukul pion yang ada di petak B2 tadi karena ancamannya jelas kawan. Tadi Menteri Putih bisa melakukan skak nantinya di petak B4 ini. Menteri Putih bergerak ke D5 memberikan ancaman skak di petak G8, juga menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, Menteri ke C1 skak ditutup oleh gajah dan Menteri Hitam mendapatkan pion di F4. Sekarang selisihnya berkurang 1 pion. Di sini Mamet Yarov melanjutkan Menteri ke C5 skak. Raja ke G8, Menteri Putih pukul pion A7 dan selisih pion pun kembali menjadi 2 buah. Di sini kawan, Menteri Hitam percuma melakukan skak di petak F1 karena masih bisa diblokade oleh Menteri Putih di petak G1. Jadi Levon Aronian melanjutkan dengan pion H5 membuka ruang di sayap raja. Dibalas dengan pion H3 juga membuka ruang untuk pelarian agar di baris pertama nanti jika ada serangan dadakan dari Menteri Hitam, raja mempunyai ruang bergerak ke petak H2 nantinya. Dan Levon Aronian melanjutkan dengan langkah gajah ke C6 mengepin pion G2. Dibalas dengan langkah gajah putih B3 skak. Raja ke H7 dan Menteri Putih bergeser ke F7 menantang pertukaran menteri. Juga memberikan ancaman skakmat dengan pukul pion H5 ini nantinya. Di sini Levon Aronian merespon dengan langkah Menteri ke C1 skak. Raja ke H2 dan Menteri ke petak C5. Tetap memposisikan untuk membackup pion H5-nya. Dibalas Mamet Yarov dengan langkah Menteri G8 skak. Raja ke H6 dan sekarang Menteri ke E6 kembali skak, ditutup oleh pion G6 dan selanjutnya Menteri ke F6 yang nantinya akan diikuti langkah pion H4 dan akan memberikan ancaman skakmat di petak H8. Di sini Levon Aronian merespon dengan langkah gajah D7, pion H4, lanjut Mamet Yarov melanjutkan rencananya dan memberikan ancaman skakmat di petak H8. Dibalas dengan langkah Menteri ke petak C7 skak, ditutup dengan pion G3, selanjutnya Menteri ke C8 untuk membackup petak H8. Mamet Yarov menyerang dengan Menteri ke F4 skak, Raja ke H7 dan Menteri ke F7 skak. Di sini kawan, Levon Aronian menyerah. Pada posisi ini walaupun ancaman skakmat masih cukup jauh kawan, tapi di langkah berikutnya setelah Raja Hitam ini pindah mungkin ke petak H6, selanjutnya Menteri Putih mungkin akan melangkah ke petak G8. Ini adalah langkah paksaan di mana Menteri Hitam kalau tidak mau pukul Menteri Putih bakal pukul Menteri Hitam. Jika Menteri Hitam ini pindah dari baris ke-8, maka Menteri Putih akan ke petak H8 ini dan skakmat. Jadi setelah mungkin terjadi pertukaran antar menteri dipukul balik oleh gajah putih, dan dengan komposisi ini dengan adanya 2 pas pion atau pion bebas di lajur atau di sayap menteri seperti ini yang kosong melompong, tidak mungkin lagi bagi satu gajah untuk mengimbangi 2 pion putih ini. Dan sudah dapat dipastikan pada posisi seperti ini pun putih sudah menang. Itulah kawan permainan Shahryar. Mamet Yarov mengalahkan Levon Aronian di babak ke-6 di turnamen catur Superbet Chess Classic Romania. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Terima kasih, kita akan lanjut di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.